정히 얘기하면 공격수들한테는 그렇게 후한 점수를 줄 수가 없습니다. 더 분발해야 될 것이고 또 공격수 라인을 더 찾고 있습니다. Lini depan kurang tajam, itulah pekerjaan rumah baru bagi pelatih Shin Tae-yong, di mana dirinya harus bisa mengatasi lemahnya lini depan, di mana sampai saat ini timnas Indonesia belum menemukan pemain yang tepat untuk ditempatkan di posisi ini, dan sepertinya Shin Tae-yong akan kembali mencari pemain striker keturunan Grade A, apalagi saat ini Indonesia memiliki target untuk lolos ke Piala Dunia. Setidaknya sudah ada 4 nama yang berpotensi bergabung ke timnas Indonesia. Siapakah mereka? Berikut informasi selengkapnya. Timnas Indonesia dipastikan finish posisi kedua klasemen akhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Indonesia usai menang 2-0 atas Filipina pada matchday ke-6, Selasa tanggal 11 Juni tahun 2024. Pada duel di Stadion Gelora Bung Karno itu, kemenangan Indonesia ditentukan oleh gol Tom Haye dan Rizky Ridho. Indonesia meraih 10 poin dari 6 laga yang dimainkan. Irak berada di puncak klasemen grup F dengan 18 poin, 6 kali menang dari 6 laga yang dimainkan. Sementara, Vietnam ada di posisi ketiga klasemen dengan 6 poin dari 6 laga. Indonesia pun lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan mendekatkan peluang berlaga di Piala Dunia 2026. Selain itu, Indonesia juga lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Seperti yang disinggung di atas, 18 tim-tim yang lolos akan dibagi ke dalam 3 grup berisi 6 tim. Lalu, pembagian pot drawing bakal ditentukan lewat ranking FIFA masing-masing negara. Alhasil, Indonesia masuk pot 6 untuk drawing nanti. Timnas akan menghadapi 5 negara lain, 1 tim dari masing-masing pot, berdasarkan drawing. Indonesia bakal satu grup dengan 1 perwakilan dari pot 1 sampai pot 5. Skenario terburuk yang harus dihindari adalah jika sampai satu grup dengan Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang jauh lebih kuat. Shin Tae-yong keluhkan lini depan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membuka peluang untuk mencari pemain keturunan buat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan memulai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tanggal 5 September tahun 2024. Tim berjulukan skuad Garuda itu bakal melahap 10 pertandingan. Sejatinya timnas Indonesia sudah mempunyai 10 pemain keturunan lewat jalur naturalisasi yaitu Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk, Nathan Chuaon, hingga Tom Haye. Selain itu, ada juga Ivar Jenner, Justin Hubner, Sain Patinama, Sandy Walsh, Kelvin Verdong, dan Jay Izes, namun kebanyakan dari mereka berposisi sebagai bek dan gelandang. Hanya Rafael Struktur dan Ragnar Oratmangun yang berposisi sebagai striker, namun mereka mesin belum bisa membuktikan ketajamannya di lini depan. Kita bisa lihat dari 8 pertandingan terakhir, timnas Indonesia mencetak 9 gol. Namun, hanya 2 di antaranya yang berasal dari penyerang, yaitu Ragnar Oratmangun dan Ramadan Sananta. Ragnar Oratmangun dan Ramadan Sananta mencatatkan namanya di papan skor ketika timnas Indonesia menghajar timnas Vietnam 3-0 pada tanggal 26 Maret tahun 2024, namun nampaknya Shin Tae-yong tidak puas dengan lini depan timnas Indonesia yang diisi oleh Rafael Struijk, Ragnar Oratmangun, Ramadan Sananta, dan Dimas Drajat. Hal itu sempat ia utarakan setelah laga kontra Filipina beberapa waktu lalu. 냉정히 얘기하면 공격수들한테는 그렇게 후한 점수를 줄 수가 없습니다. 더 분발해야 될 것이고 또 공격수 라인을 더 찾고 있습니다. 만약에 우리 인도네시아 피가 흐르는 선수들이 좋은 선수들이 계속 있다면 분명히 계속 추진할 것입니다. Bisa dipastikan di round 3 nanti Indonesia akan menambah pemain keturunan terutama untuk lini depan. Untuk itu berikut 4 striker keturunan Grade A yang berpotensi membela timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Tim Watering.
Tim Watering merupakan penyerang jangkung yang bisa dibawa Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Berpostur 193 cm, tim Watering saat ini bermain bersama klub kasta ketiga Liga Belanda bersama The Travers. Sejauh ini, striker berusia 26 tahun itu sudah memainkan 19 laga di semua kompetisi dan sukses mencetak 8 gol dan 1 assist. Catatan apik Watering tersebut dianggap bisa menjadi tambahan amunisi di lini depan timnas Indonesia. Diketahui, Watering sendiri lahir di Belanda, seperti kedua orang tuanya, darah Indonesia mengalir dari neneknya yang dikabarkan lahir di Semarang, Jawa Tengah. Delano Ladan, pemain keturunan kedua yang bisa dinaturalisasi timnas Indonesia, yakni Delano Ladan. Masih berusia 23 tahun, Delano bisa menjadi proyeksi panjang bagi timnas Indonesia. Saat ini, Delano membela klub Liga 2 Belanda, yakni Top Os. Dia pun sudah bermain di 21 laga bersama Top Os dan mengemas 1 gol. Melihat dari data Transfermarkt, Delano Ladan punya rekam jejak karir yang cukup mentereng di Belanda. Memulai karir bersama ADO Youth tahun 2013 lalu, Delano Ladan berhasil menembus tim utama pada tahun 2017. Delano Ladan sendiri dikabarkan memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang merupakan orang Jawa. Ole Romeni, main keturunan ketiga yang bisa diangkut Shin Tae-yong adalah Ole Romeni. Ole Romeni merupakan striker 23 tahun yang memiliki kualitas jempolan. Di musim lalu, ketika memperkuat FC Emmen di Liga 1 Belanda 2022/2023 Eredivisie, Ole Romeni mengemas 11 gol. Di musim ini, Ole Romeni sudah tampil 12 kali bermain bersama FC Utrecht dan mengemas 1 gol. Dikabarkan darah Indonesia Romeni berasal dari sisi ibunya, sang nenek dari ibunya dikabarkan lahir di Medan, Sumatera Utara. Dean Zandbergen, penyerang terakhir yang bisa diboyong Shin Tae-yong ke timnas Indonesia yakni Dean Zandbergen. Saat ini Zandbergen bermain untuk klub Sparta Rotterdam U21. Dean Zandbergen pun memiliki darah Indonesia dari sang kakek. Sinyal positif pun ditunjukkan Zandbergen yang terlihat sudah mengikuti akun resmi PSSI di media sosial Instagram. Di sisi lain, penambahan pemain keturunan untuk putaran ketiga juga melibatkan Maarten Paes yang saat ini kasusnya sedang diproses di CAS Pengadilan Arbitrase Olahraga. Paes sudah berstatus WNI sejak akhir April tahun 2024 tetapi belum eligible untuk berganti asosiasi menurut regulasi FIFA. Diharapkan pada secepat-cepatnya September tahun 2024 mendatang, Maarten Paes sudah eligible bermain untuk timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita doakan semoga Indonesia mendapatkan hasil manis di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia.